Selamat pagi jemaat Tuhan. Saya percaya kita hadir di tempat ini bersama-sama untuk memuji menyembah Tuhan, menyiapkan hati kita. Sebelumnya mari kita bangkit berdiri dulu untuk memuji dan menyembah Tuhan. Serukan nama Yesus, maju nyatakan kuasanya. Kita buat hidup semata, kalahkan tipu dayanya dengan kuasa namanya. Nama Yesus menara yang kuat. Nama Yesus kota benteng yang teguh. Nama Yesus kalahkan semua musuh. Nama Yesus di atas segalanya. Nama Yesus menara yang kuat. Nama Yesus kota benteng yang teguh. Nama Yesus kalahkan semua musuh. Nama Yesus di atas segalanya. Nama Yesus menara yang kuat. Mari katakan nama Yesus, kota benteng yang teguh. Nama Yesus kalahkan semua musuh. Nama Yesus di atas segalanya. Nama Yesus menara yang kuat. Nama Yesus kota benteng yang teguh. Nama Yesus kalahkan semua musuh. Nama Yesus di atas segalanya. Nama Yesus di atas semua musuh. Nama Yesus kalahkan semua musuh. Nama Yesus di atas segalanya. Nama Yesus kalahkan semua musuh. Nama Yesus di atas segalanya.
haleluya, haleluya, haleluya. Thank you Lord, thank you. Tiada pernah ku ragukan kasih setiamu ya Tuhan. Setiap waktu dalam hidupku tak pernah kau tinggalkan. Meski langit tampak suram, awan gelap pun menghadap,
sebab Yesus sertaku. Takkan ku goyah, sebab Yesus sertaku. Takkan ku goyah, sebab Yesus sertaku. Mohon maaf, ada sedikit trouble di mic. Bapak Ibu, saudara-saudariku yang terkasih, pagi hari ini kita akan mendengarkan sabda firman Tuhan yang saya beri judul Menjadi Kuat di Dalam Tuhan, yang diambil dari surat Efesus pasal yang ke-6 ayat yang ke-10, dan kita akan lihat apa kata firman Tuhan di sana. Mari kita lihat apa kata firman Tuhan. Sudah sampai di situ semua? Kalau enggak, saudara lihat saja di depan. Dikatakan demikian firman Tuhan, akhirnya. Mari sama-sama kita katakan akhirnya. Ya. Hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasa-Nya. Perhatikan baik-baik. Satu ayat ini saja yang akan saya bacakan, tapi perhatikan baik-baik. Ya, ayat ini dimulai dengan kata akhirnya. Yang paling penting itu apa? Akhirnya. Ya. Mengawali langkah iman kita bersama dengan Tuhan itu baik adanya. Tapi Tuhan mau melihat bagaimana kita akhirnya. Coba katakan sama sebelah kiri kananmu, yang penting itu akhirnya. Ya. Jadi Bapak Ibu, saudara-saudariku yang terkasih, saya melihat hari-hari ini yang sudah kita jalani selama 9 bulan di tahun 2020 ini, dan masa-masa pandemi COVID-19 ini di Indonesia sudah hampir berjalan 6 bulan. Dari bulan 3 kita
diwajibkan untuk PSBB di beberapa daerah dan juga di beberapa institusi terkhususnya tempat-tempat ibadah diharapkan untuk tetap beribadah di rumah. Kita melihat situasi yang sulit ini bukanlah situasinya yang membuat banyak orang hari-hari ini menjadi stres, menjadi lemah, menjadi bertanya-tanya. Tapi sebenarnya penantian yang tanpa kejelasan ini yang sering sekali membuat kita bertanya-tanya. Ya. Menjalani sesuatu kehidupan tanpa kejelasan itu nggak enak. Betul tidak? Seolah-olah kita bertanya terus sama Tuhan, kapan ini Tuhan berakhir? Dan masyarakat sudah mulai gerah, mulai bertanya kepada pemerintah, kapan ini berakhir situasi seperti ini? Nah, itulah yang seringkali menjalani situasi tanpa kejelasan ini yang sulit, saudaraku. Dan kita sudah hampir menjalaninya 6 bulan. Ya, sudah 6 bulan masuk 7 bulan. Tapi saudara tahu nggak? Kalau saudara baca Alkitab, Abraham ketika bertemu dengan Tuhan dan disuruh Tuhan keluar dari Ur Kasdim, dia menjalani kehidupan dengan apa yang Tuhan perintahkan, juga tidak ada kejelasan sebenarnya. Tanahnya di mana, tanah perjanjiannya itu. Anak yang dijanjikan belum lahir-lahir, betul nggak? Saudara bayangkan, bukan 1 tahun, bukan 2 tahun, bukan 10 tahun, 25 tahun. Dan itu bukan penantian yang sebentar. Halo? Kita baru 9 bulan, 9 dan kita jalani 6 bulan aja sudah banyak yang stres. Sudah banyak yang bertanya-tanya, sudah banyak membuat kehidupan banyak orang saya perhatikan hari-hari ini mulai rapuh. Ya, gampang lemah, putus asa. Itulah sebabnya Tuhan berkata dalam firman ini, akhirnya hendaklah kamu kuat. Artinya gini, Tuhan itu mau kita membenci yang namanya kelemahan. Tuhan ingin kita membenci yang namanya keputusasaan. Ya. Kelemahan itu jangan dipilih. Tapi pilihlah kekuatan. Lemah atau kuat itu bukan soal keadaan. Halo? Ya. Lemah atau kuat itu bukan soal keadaan, bukan soal orang-orang di sekitar kita. Menjadi kuat itu pilihan. Ya. Jadi jangan terlena dengan keadaan kita yang sulit ini, yang membuat kita lemah ini. Jangan terlena, jangan ikutin iramanya. Ya. Saudara tahu nggak? Lemah itu artinya tidak bisa meraih. Lemah juga artinya tidak bisa mengejar apa-apa. Lemah juga berbicara tentang kehilangan sukacita. Ya. Jadi Bapak Ibu saudara-saudariku yang terkasih, saya mau kasih tahu, hendaklah kamu kuat itu penting. Karena hanya orang-orang yang kuat yang bisa melakukan perkara-perkara yang besar. Hanya orang yang kuat yang bisa melakukannya dan meraih apa yang dia cita-citakan. Ya. Sebab itu Bapak Ibu, saya mau bawa kita semua sebagai umat Tuhan, jangan lagi mau menjadi lemah. Jangan lagi mau menjadi marah, emosi, dendam, kecewa. Jangan dibiarkan. Karena orang-orang yang gampang kecewa, gampang marah, gampang dendam, sebenarnya dia sedang mempertontonkan kelemahannya. Halo?
Jadi Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih, mari kita keluar dari situasi yang seperti itu. Jangan anggap wajar kalau kita gara-gara keadaan ini jadi malas berdoa dan malas beribadah. Jangan anggap wajar. Ini nggak wajar. Karena firman Tuhan katakan tadi, hendaklah kamu kuat. Kuatnya di dalam siapa? Kita baca ayat lanjutannya deh. Hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan. Yang lain tidak membuat kita kuat. Cuma Tuhan yang bisa buat kita kuat. Coba perhatikan apa yang Tuhan katakan di Yosua 1 ayat 6 sampai 9. Apa yang Tuhan perintahkan kepada Joshua. Dikatakan ayat yang ke-6 itu, kuatkan dan teguhkanlah hatimu, sebab engkaulah yang akan memimpin bangsa ini memiliki negeri yang kujanjikan dengan bersumpah kepada nenek moyang mereka untuk diberikan kepada mereka. Hanya, ini penting, hanya. Berarti ini satu-satunya, hanya ini loh. Kamu ingat ini. Kuatkan dan teguhkanlah hatimu dengan sungguh-sungguh. Bertindaklah hati-hati sesuai dengan seluruh hukum yang diperintahkan kepadamu oleh hambaku Musa. Janganlah menyimpang ke kanan dan ke kiri supaya engkau beruntung kemanapun engkau pergi. Tanya orang sebelahmu, kau ingin beruntung gak kemanapun engkau pergi? Kalau wajahnya ogah-ogahan berarti dia senangnya hidup susah, saudaraku. Kalau saya inginnya kemanapun saya pergi beruntung. Ada amin? Hanya kuatkan dan teguhkan hatimu, berpegang kepada perjanjian kita sama Tuhan, yaitu firman-Nya. Bukankah Alkitab itu dibagi dua bagian? Perjanjian lama, perjanjian baru. Makanya kalau kita baca Alkitab, baca firman Tuhan, itu berbicara kita pegang perjanjian sama Tuhan. Janji Tuhan itu hanya ada di dalam perjanjiannya. Jangan coba-coba minta janji Tuhan, minta janjinya Tuhan kalau kau nggak di dalam perjanjiannya. Itu bodoh namanya. Ya. Jadi posisi kita ini sama aja seperti Joshua saat ini. Sama nggak? Joshua tuh sedang lesu, sedang kecewa, sedang lemah. Dia kan duduk termenung, merenungi nasibnya, bangsanya. Karena siapa? Karena Musa mati. Karena Musa sudah meninggal. Tapi Tuhan bilang, Joshua bangkit. Kuatkan teguhkan hatimu, kau yang akan memimpin bangsa ini. Saya percaya kondisi yang sama sedang terjadi sama kita. Di tahun 2020 ini, tahun yang penuh tantangan ini, kita juga harus percaya bahwa Tuhan punya covenant. Tuhan punya perjanjian dengan kita sebagai umat perjanjiannya. Betul tidak? Saudara percaya nggak saudara itu umat perjanjian? Sebenarnya Joshua pada saat itu ada di mana, saudaraku? Di tapal batas tanah perjanjian, betul nggak? Sebenarnya nggak jauh lagi dia masuk tanah perjanjian, betul? Sama seperti kita. Di masa-masa sulit ini yang sudah kita jalani 6 bulan dan pandemi ini sudah berjalan 9 bulan, saya percaya inilah kita sedang berada di batas-batas kita akan keluar dari masalah kita. Tapi Tuhan hanya minta satu hal. Kuatkan dan teguhkan hatimu. Tuhan gak minta kuatkan yang lain. Tuhan mau minta kita kuatkan dan teguhkan hatimu. Ya. Ada satu cerita lagi tentang Daud.
Saudara ingat gak di 1 Samuel 30 ayat 6, cerita tentang Daud di Ziklag. Apa yang terjadi sama Daud dan umat Israel pada saat itu? Seluruh anak-anak keluarga mereka dan istri mereka ditawan oleh Amalek. Kota mereka dibakar, dihancurin. Saya mau tanya sama saudara, Daud di dalam posisi terjepit gak saat itu? Bukan hanya itu, rakyat sudah pegang batu mau lempar dia. Orang-orang yang ikut dia pegang batu untuk lempar dia. Saudara bisa bayangkan nggak orang-orang macam apa yang dipimpin oleh Daud itu? Orang-orang yang tidak tahu berterima kasih. Udah diajari hal-hal yang baik, diajari hal-hal yang rohani, diajarin hidup benar di hadapan Tuhan. Tetap aja ketika dapat masalah, yang disalahin Daud dan coba dilemparin dengan batu. Saya mau tanya, seorang pemimpin di posisi seperti itu, dia ya menghadapi situasi yang paling buruk seperti itu, harusnya Daud bisa jadi lemah nggak? Harusnya Daud bisa jadi putus asa nggak? Tapi dikatakan Daud menolak untuk lemah. Saudara baca sendiri nanti. Dikatakan Daud mengambil keputusan untuk menguatkan hatinya dan mencari Tuhan. Wah, saudara nggak bilang amin. Jadi saudara kalau lagi lemah, lagi banyak masalah, cari siapa? Ya. Daud menguatkan kepercayaannya sama Tuhan. Daud bertanya sama Tuhan. Sekalipun Daud punya dasar untuk dia menjadi lemah dan putus asa, tapi dia menolak untuk itu. Dia menguatkan kepercayaannya dan mencari Tuhan. Dan pada akhirnya kita tahu, akhirnya Daud diberikan kekuatan oleh Tuhan untuk mengalahkan musuhnya Amalek dan membawa kembali seluruh keluarganya dan rakyatnya yang tertawan. Yang paling penting itu akhirnya bersama dengan Tuhan itu yang paling penting itu akhirnya ketika seseorang menguatkan kepercayaannya sama Tuhan, suatu saat dia akan melihat situasinya akan berubah. Dia akan melihat bahwa tangan Tuhan tidak pernah meninggalkan dia. Ada amin saudaraku. Jadi Bapak Ibu saudara-saudariku yang terkasih, hari ini mari kita sama-sama sebagai umat Tuhan menyadari bahwa situasi ini di luar kendali kita. Situasi yang kita alami sekarang itu di luar kendali kita. Halo? Halo? Tapi sikap yang ada dalam kendali kita itu yang harus kita kuasai. Sikap kita itu yang harus kita kendalikan. Ada amin saudaraku. Situasi di luar kita nggak bisa kendalikan, tetapi sikap yang ada di dalam kita itu bisa kita kendalikan. Ya. Jadi jangan gampang menyerah, jangan gampang dendam, jangan gampang akhirnya kita tertipu dengan keadaan kita. Halo? Jangan mau tertipu dengan keadaan kita. Ingat Rasul Paulus katakan keadaan yang kita lihat sekarang, yang kelihatan mata kita, yang kita rasakan, yang kita dengar, itu hanya sementara. Katakan sementara. Ada amin saudaraku, sementara. Ya. Jadi bagaimana caranya agar kita tetap kuat? Bagaimana sih caranya agar tetap kuat? Ini praktisnya. Yang pertama, hidup benar dan bersih di hadapan Tuhan. Coba kita lihat Ayub 17 ayat 9. Saya cepat saja.
Dikatakan demikian firman Tuhan. Meskipun begitu orang benar tetap pada jalannya dan orang yang bersih tangannya bertambah-tambah apa? Bertambah-tambah duitnya, bertambah-tambah hartanya, tidak bertambah-tambah kuat. Kalau saudara baca di Perjanjian Lama, Tuhan pernah berbicara seperti ini kepada Musa. Ya. Aku akan memberikan kekuatan kepadamu untuk menjadi kaya. Yang dikejar itu bukan kayanya, kekuatannya. Sebagai perjanjianku kepada nenek moyangmu. Betul nggak banyak orang-orang Israel itu yang kaya-kaya sampai hari ini? Halo? Karena apa? Karena Tuhan kasih kekuatan sama mereka. Kekuatan itu bukan hanya kekuatan yang badan besar, bukan. Kepintaran, kecerdasan mengelola sesuatu, kecerdasan mengelola keuangan, kecerdasan mengelola tanahnya yang kering menjadi tanah yang subur. Halo? Kecerdasan untuk mengolah keadaan yang sulit menjadi suatu kesempatan untuk menciptakan sesuatu. Bukankah sampai sekarang Israel itu sulit kehidupan mereka? Musuhnya banyak, tapi Tuhan tolong terus. Kita juga Israel di dalam Kristus. Kita ini keturunan Abraham. Galatia 3 ayat 29 jelas sekali mengatakan, kalau kamu milik Kristus, kamu juga keturunan Abraham dan berhak atas setiap janji-janji Allah. Ingat, orang yang hidup benar, orang yang bersih di hadapan Tuhan, itu akan bertambah-tambah kuat. Ada amin saudaraku. Orang yang hidup benar akan tetap kuat meskipun di situasi yang buruk. Kebenaranlah yang memberikan kekuatan, bukan situasi. Bukan uangmu, bukan materimu, dan juga bukan orang lain. Kebenaran, yaitu firman Tuhan yang hidup, yaitu Kristus itu sendiri. Bukankah Yesus mengatakan, akulah jalan, kebenaran, dan kehidupan? Jadi waktu kita baca firman, sebenarnya kita sedang menghidupkan Kristus di dalam kita. Jadi jangan anggap enteng ketika kita baca firman, saudaraku. Bacalah firman Tuhan, sebab itulah yang membersihkan hidup kita. Ada amin? Baca firman Tuhan, karena firman itu adalah air hidup. Halo, firman itulah yang membersihkan hidup kita. Ya, walaupun waktu firman itu menegur hati kita, menegur pikiran kita, menegur dosa dan kesalahan kita, itu nggak enak, betul nggak? Sepertinya diproses, betul nggak? Sepertinya dicuci, betul nggak? Nggak enak, tapi percayalah, itu yang membuat engkau menjadi kuat. Ingat, pohon yang sudah berbuah sekalipun, firman Tuhan katakan apa? Dia akan terus dibersihkan, dia akan terus dipotong, dia akan terus diproses sama Tuhan sampai dia berbuah lebat. Jadi jangan berpikir kau sudah berbuah sekarang seperti ini dan kau nggak perlu dibersihkan. Terus kita ini dibersihkan Tuhan. Ya. Kalau saudara baca tentang peperangan antara keluarga Daud dan keluarga Saul di 2 Samuel 3 ayat 1, dikatakan Saul ini kan dendamnya berlarut-larut terhadap Daud, betul nggak? Tapi dikatakan apa? Peperangan antara keluarga Saul dan keluarga Daud berlarut-larut. Daud kian lama kian kuat. Sedang keluarga Saul makin lama makin lemah. Mengapa Daud makin kuat? Karena Daud itu orang yang mau dibersihkan, orang yang mau ditegur. Berbeda dengan Saul, ketika ditegur Nabi Tuhan, dia marah, dia kecewa. Pelampiasannya siapa yang dilampiasannya? Dendamnya.
Daud. Hati-hati. Hati-hati. Siapa yang mau makin hari makin kuat? Mau makin hari makin kuat? Hidup benar, hidup bersih di hadapan Tuhan. Hanya orang yang bersih tangan dan bersih hati, kalau saudara baca Mazmur 24, yang akan naik ke gunung Tuhan. Amin? Ada amin? Itu yang pertama. Yang kedua, bagaimana kita bisa kuat? Beribadahlah kepada Tuhan dengan aktif. Ya. Saya kasih tahu, kerja itu hanya sampingan. Karena pada akhirnya setiap orang akan pensiun. Halo? Kerja itu hanya untuk mengumpulkan uang dan hanya bisa dipergunakan di bumi. Tapi ibadah adalah hal yang utama karena tidak akan pernah kenal namanya pensiun. Ada orang yang ngomong ini, aku nak pensiun ibadah. Ada? Saya rasa sudah agak gini dia. Kalau dia ngomong aku mau pensiun ibadah. Ya. Karena ibadah itu berguna sampai kepada kekekalan. Latihan badani itu terbatas, tapi latihan ibadah itu sampai kepada kekekalan. Latihan jasmani membuat tubuhmu bugar, sehat, berotot, betul? Tapi latihan rohani membuat engkau kuat di dalam Tuhan. Ya. Coba kita lihat Lukas 2 ayat 39 dan 40. Apa yang dikatakan tentang Yesus? Dan setelah selesai semua yang harus dilakukan menurut hukum Tuhan, kembalilah mereka ke kota kediamannya, yaitu kota Nazaret di Galilea. Anak itu, siapa anak itu? Yesus. Anak itu bertambah besar dan menjadi kuat dan penuh hikmat dan kasih karunia Allah ada padanya. Orang yang makin giat beribadah, dia makin kuat, penuh hikmat, kasih karunia Allah ada padanya, berlimpah-limpah. Dan Lukas 4 ayat 16-nya katakan gini, menjelaskan kenapa Yesus makin kuat. Kenapa Yesus makin kuat? Dia kan anak manusia. Siapa percaya bahwa Yesus datang sebagai 100% anak manusia? Saudara percaya nggak dia 100% anak manusia waktu dia datang? Dia makin hari makin kuat. Kenapa? Kita lihat. Lukas 4 ayat 16. Dikatakan gini, ia datang ke Nazaret, tempat ia dibesarkan, dan menurut kebiasaannya pada hari Sabat ia masuk ke rumah ibadat lalu berdiri hendak membaca dari Alkitab. Makanya waktu iblis cobai dia di padang gurun, dia selalu jawab pencobaan itu dengan apa? Firman Tuhan. Kalau saudara dan saya menganggap bahwa Yesus adalah Tuhan, junjungan kita, seharusnya dia jadi contoh teladan kita, betul? Kalau Tuhan baca firman setiap hari, siapa kita? Kalau Tuhan Yesus waktu jadi anak manusia baca firman, beribadah terus dengan rajin, dengan giat, siapa kita? Halo? Makanya Bapak Ibu, saudara-saudariku yang terkasih, nasihat di kitab Ibrani 10 ayat 25, janganlah kita menjauh dari pertemuan-pertemuan ibadah kita seperti yang dibiasakan oleh beberapa orang, tetapi marilah kita saling menasehati dan semakin giat melakukannya menjelang hari Tuhan yang mendekat. Bukankah hari Tuhan makin dekat? Halo? Jadi selain hidup benar dan kudus, ya, hidup benar dan bersih di hadapan Tuhan, kita harus terus latih roh jiwa tubuh kita ini untuk apa? Yang kedua, supaya jadi kuat, beribadah. Bertekunlah beribadah, baik secara pribadi maupun secara
korporat bersama-sama. Ibadah raya, ibadah komsel, itu penting. Halo, itu penting. Katakan itu penting. Ya, supaya kita tetap kuat. Yang terakhir, apa yang membuat kita kuat? Berbagi dan memberi. Ini nasihat Rasul Paulus kepada Timotius. Sebab itu, hai anakku, ada kata apa? Jadilah kuat oleh kasih karunia dalam Kristus Yesus. Apa yang telah kau dengar daripadaku di depan banyak saksi, percayakanlah itu kepada orang yang dapat dipercayai, yang juga cakap mengajar orang lain. Arti percayakanlah itu artinya bagikanlah, itu artinya berikanlah. Halo. Jadi kalau kita tahu kebenaran firman Tuhan, kita tahu hal-hal yang dari Tuhan, jangan disimpan sendiri. Wah, nggak bilang amin, saudaraku. Wah, berarti selama ini ibadah, selama ini baca firman hanya untuk diri sendiri. Nggak boleh. Firman Tuhan jelas sekali, katakan percayakanlah, berikanlah, bagikanlah itu sama orang lain. Yang juga dapat dipercaya dan cakap mengajar orang lain. Jadi inilah sebenarnya pemuritan yang sesungguhnya itu seperti itu. Halo, kita jadi murid Kristus itu seperti itu. Kita yang lebih dewasa rohani, kita tahu firman Tuhan, kita tahu kebenaran firman Tuhan. Kita bagikan sama orang yang kita percayai, supaya dia juga dapat membagikannya juga kepada orang lain yang dapat dipercayai. Itulah siklus pemuritan. Halo. Bukankah Yesus mengatakan pergi jadikan semua bangsa murid? Bukan orang Kristen loh, murid. Ada Tuhan Yesus suruh kita pergi semua ke bangsa-bangsa untuk jadikan orang lain Kristen? Tidak. Jadi murid Kristus. Ada amin, saudaraku. Ya, orang Kristen belum tentu murid Kristus. Tapi murid Kristus pasti dia Kristen. Kristen itu adalah pengikut Kristus. Ya. Jadi Bapak Ibu saudara-saudariku yang terkasih, rahasia Timotius bisa menjadi kuat karena ia telah dengar dari Rasul Paulus di depan banyak saksi, dan ia juga membagikan serta memberikan kepada orang yang dia percayai, ya, yang juga cakap mengajar orang lain. Saya kasih tahu sama Bapak Ibu, memberi itu tidak membuat kita menjadi lemah. Memberi itu tidak membuat kita menjadi kurang. Anak Alkitab katakan gini di Lukas 6 ayat 38. Beri maka kau akan diberi. Satu takaran yang baik yang akan dilimpahkan keribaanmu, yang akan digoncangkan dan akan meluap. Makin banyak kita memberikan berkat Tuhan. Berkat Tuhan bukan hanya materi. Halo. Berkat Tuhan itu bisa berbicara hidup kita. Bisa berbicara waktu kita. Bisa berbicara firman Tuhan. Waktu kita bagikan itu kepada orang lain, kita akan diberkati Tuhan berlimpah-limpah. Justru waktu kita memberi, kita masuk ke dalam namanya dimensinya Tuhan. Siapa yang percaya apa yang kita beri itu akan berlipat kali ganda? Enggak semua percaya. Ternyata enggak semua ngangkat tangan. Sekali lagi saya tanya, siapa yang percaya memberi itu akan membuat apa yang kita miliki berlipat kali ganda? Percaya? Anak kecil itu loh. Dia kasih
5 roti 2 ikannya berlipat ganda enggak? Bisa kasih makan berapa orang? 5.000 laki-laki, belum perempuan dan anak-anak dibilang. Dan sisanya 12 bakul. Tuhan tidak pernah membuat pemberian kita tidak berkelimpahan. Tidak pernah. Tuhan malah membuat pemberian kita yang kecil itu makin berlimpah-limpah, makin berlipat ganda, dan makin membuat kita diberkati. Menurut saudara, 12 bakul itu haknya siapa? Haknya anak kecil itu. Dia kok yang beri. Nggak ada yang lain yang memberi. Siapa yang paling berhak bawa pulang itu 12 bakul? Siapa? Anak kecil itu. Jadi saya percaya, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, kalau kita mau hidup kuat di hadapan Tuhan, pertama kita harus hidup benar dan bersih di hadapan Tuhan. Ingat tadi Ayub katakan apa di kitab Ayub? Meskipun orang benar tetap pada jalannya dan orang yang bersih tangannya bertambah-tambah kuat. Yang kedua, ingatlah beribadahlah kepada Tuhan dengan aktif. Aktiflah beribadah kepada Tuhan. Baik secara pribadi maupun secara korporat bersama dengan teman-teman kita yang lain. Yang ketiga, jangan takut untuk berbagi dan memberi. Karena justru dengan berbagi dan memberi membuat engkau makin diberkati dan makin kuat untuk melakukan perkara-perkara yang besar bersama dengan Tuhan. Ada amin? Ada amin Bapak Ibu? Mari kita tundukkan kepala dan kita akan berdoa. Kita naikkan satu pujian ini, kekuatan di hidupku. Kekuatan di hidupku. Kekuatan di hidupku, ku dapat dalam Yesus. Dia tak pernah tinggalkanku, setia menopangku. Berseru, berharap dalam Yesus. Sekali lagi kita katakan, kekuatan di hidupku. Kekuatan di hidupku, ku dapat dalam Yesus. Dia tak pernah tinggalkanku. Kau setia Tuhan. Katakan sama Tuhan, berseru. Berharap Tuhan. Berharap dalam Yesus. Ajaib Kau Tuhan, penuh kuasa, sanggup pulihkan keadaanku. Dalam tangan-Mu Tuhan, seluruh hidupku tak akan goyah selama. Katakan ajaib Kau Tuhan. Ajaib Kau Tuhan. Mari kita angkat tangan, kita katakan, Engkau punya kuasa Tuhan. Kau sanggup pulihkan keadaanku. Dalam tangan-Mu seluruh hidupku tak akan goyah selamanya.
Bapak, kami percaya hari-hari ini adalah hari-hari yang seharusnya kami menguatkan dan meneguhkan hati kami untuk percaya lebih lagi Tuhan di dalam setiap perjanjian Engkau terhadap kami ya Tuhan. Firman-Mu adalah kebenaran dan kebenaran-Mu akan memerdekakan kami Tuhan. Bapa, kami percaya hari-hari ini Engkau sedang mengajari kami untuk hidup benar dan bersih di hadapan-Mu Tuhan. Karena hanya orang-orang yang hidup benar dan bersih yang bertambah-tambah kuat di hari-hari ini ya Tuhan. Tuhan, Engkau juga sedang mengajari kami di masa-masa sulit ini lebih banyak beribadah dengan aktif kepada Engkau Tuhan. Kami percaya ya Tuhan, ketika kami merenungkan firman-Mu, ketika kami berdoa Tuhan, ketika kami berdoa untuk bangsa, negara dan jiwa-jiwa yang terhilang, ketika kami bersekutu dengan saudara-saudara seiman kami percaya Engkau menguatkan Tuhan kehidupan kami. Bapa, Kau juga sedang mengajari kami Tuhan di masa-masa sulit ini untuk tidak takut berbagi dan memberi kepada orang-orang yang berkekurangan, kepada orang-orang yang membutuhkan. Karena kami tahu Tuhan, bagi kami ada makanan dan pakaian itu sudah cukup bagi kami. Hal yang lebih yang kami miliki, ajar kami Tuhan punya hati berbagi. Ajar kami punya hati memberi kepada orang lain. Karena kami percaya Tuhan, orang-orang yang berani berbagi dan memberi, mereka makin hari makin diperkaya oleh Tuhan. Mereka makin hari makin diperkuat oleh Tuhan untuk menjadi berkat, menjadi terang, menjadi garam dimanapun kami berada. Terima kasih Bapa untuk kebenaran firman-Mu hari ini. Sekali lagi, biarlah pada akhirnya Kau mendapati setiap daripada kami adalah orang-orang yang kuat di dalam Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami serahkan waktu selanjutnya ke dalam tangan kasih-Mu. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Saya persilakan untuk pengumuman. City Blessing Palembang, jumpa lagi dengan saya, Simi Jati. Hari ini saya akan memberikan warta minggu ini. Firman Tuhan mengatakan orang-orang yang menabur dengan mencucurkan air mata akan menuai dengan bersorak-sorai. Apapun keadaan kita hari ini, mari kita menabur dalam Tuhan. Kita bisa memberi persembahan perpuluhan, kita juga bisa memberi persembahan pembangunan ataupun persembahan misi melalui rekening berikut ini. Bisa memberi melalui kotak persembahan yang tersedia di ruang ibadah. Mari bergabung dalam doa jemaat dan doa syafaat melalui aplikasi Zoom. Info penting, bagi para jemaat yang telah berkeluarga, akan diadakan komsel keluarga setiap hari Kamis 2 kali dalam sebulan. Info lebih lanjut silakan hubungi para leader. Terus dukung dan doakan pelayanan misi Jemaat City Blessing Muara Bungo dan Jemaat City Blessing Jambi, serta mari kita terus dukung pelayanan Kopensir Ministry Jemaat City Blessing Palembang. Pada Jemaat City Blessing Palembang yang berulang tahun di minggu ini. Tuhan Yesus memberkati. Demikian warta jemaat minggu ini. Selamat hari Minggu, tetap patuhi protokol kesehatan. Sampai jumpa.
Sebelum kita pulang ke rumah kita masing-masing, kita percaya bahwa kita rindu pulang jadi berkat, kita rindu pulang bawa berkat. Untuk saudara-saudaraku yang terkasih, yang ada di rumah masing-masing, juga ambil bagian untuk mengangkat tangan dan menerima berkat daripada Tuhan. Mari kita angkat tangan kita dan terimalah berkat daripada Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Kiranya sinar wajah Tuhan akan selalu menyinari wajahmu dan memberikan engkau kasih karunia. Kiranya Tuhan menghadapkan wajahnya kepada wajahmu dan memberikan engkau damai sejahtera. Pulanglah dalam anugerah Allah Bapa yang besar, kasih karunia dan kebenaran yang datangnya daripada Yesus Kristus, penghiburan dan penyertaan daripada Roh Kudus, membawa kita tetap taat dan setia, sampai Yesus datang kedua kalinya Maranatha, bahkan sampai selama-lamanya. Kita akan tutup doa berkat ini dengan kita bersama-sama sebagai satu jemaat berdoa sebagaimana Tuhan Yesus ajar kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti juga kami mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan janganlah bawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin, amin, amin. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Selamat bersekutu, sampai jumpa lagi minggu depan.